Ayo sudah ditempel. Ayo cepat ditempel. Nggak apa-apa. Sembarang yang ditulis sesuka hatinya kalian, nggih? Tidak apa-apa. Sedapatnya. Menuliskan 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 boleh. Ayo, siapa lagi yang belum? Cepat ditempel di depan. Ayo Mbak Intan, ditempel di depan. Nanti saya bacakan keyakinan kelas yang kalian tulis. Jika sudah menempel, kembali ke kelompoknya. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura. Saya dari kelas 1. Perasaan saya senang sekali menyusun keyakinan kelas. Perasaan saya melakukan keyakinan kelas. Senang sekali. Suasana kelas menjadi indah, nyaman, aman, tertib, dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Darussalam 2 beserta Bapak Ibu guru SDN Darussalam 2 yang saya hormati. Pada kesempatan pagi setengah siang ini, saya akan menyampaikan salah satu tugas dari program Guru Penggerak, yaitu aksi nyata untuk menyampaikan tentang modul budaya positif di sekolah. Sebelum pada materi tentang budaya positif, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bapak Ibu. Slide kedua. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui tentang makna kata disiplin? Disiplin itu apa, Pak Didit? Disiplin. Pak Danang. Tepat waktu. G. Kira-kira berhubungan dengan tepat waktu kalau di sekolah. Nah, untuk mengetahui tentang makna disiplin itu, saya ada permainan Bapak Ibu. Saya minta tolong 2 orang untuk maju ke depan. Bu Bibit sama Bu Ani yang perempuan. Permainannya adalah namanya cobalah buka. Slide ketiga Pak Alan, tolong. Pada permainan cobalah buka ini, Bu Bibit nanti akan menggenggam tangan ya, seperti siapa itu Ferdian yang mensugesti, semakin digenggam semakin tidak bisa dibuka genggaman tangannya. Seolah-olah yang digenggam Bu Bibit itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Misalnya saja seperti jantung yang dipegang itu. Jadi kalau itu sampai diambil oleh Bu Ani, maka bisa menyebabkan yang punya jantung itu meninggal. Nah, dan Bu Ani ini ibaratnya kalau harus membuka genggaman tangan Bu Bibit itu harus bisa membuka, ibaratnya apa yang digenggam Bu Bibit itu seperti makanan. Kalau saya nggak mendapatkannya, maka saya nggak akan bisa, saya akan lapar misalnya seperti itu. Nah, coba nanti antara Bu Bibit dan Bu Ani, apakah genggamannya itu bisa dibuka, apakah tidak? Silakan Bu Ani mencoba untuk membukanya. Kira-kira bisa apa tidak?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa dibuka tidak? Oh, dibukanya separuh. Terima kasih semuanya dan sedikit bisa kembali ke tempat. Oke. Dari permainan cobalah buka itu yang ingin saya tunjukkan adalah begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggenggam tangan, sebenarnya kalau orang yang punya tangan itu tidak mau membuka, pasti kita akan kesulitan untuk membukanya. Kita berani. Kecuali kalau yang bersangkutan yang menggenggam itu mau membuka, maka dia kita yang membukanya itu tidak kesulitan. Jadi intinya itu tentang kontrol diri. Bisa mengontrol kapan saya membuka tangan, kapan saya tidak mau membuka. Nah, itu hubungannya dengan disiplin. Slide 4 tahun. Jadi berhubungan dengan itu tadi, disiplin artinya adalah kontrol diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri. Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa itu tujuan mulia? Yaitu nilai-nilai mulia yang dinamakan nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah saat ini ya Bapak Ibu, yang seperti kita ketahui. Tapi mungkin kita sering mendengarnya tapi belum hafal apa itu profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berhubungan dengan iman itu pasti nomor 1 Bapak Ibu. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Bernalar kritis itu biasanya berhubungan dengan pemahaman. Anak-anak misalnya dia paham kalau badan saya kotor, gatal, maka saya harus mandi supaya saya sehat. Nah, itu pemahaman. Kemudian berkebinekaan global. Meskipun kita berada di Indonesia, kita harus memegang budaya-budaya kita yang beraneka-ragam itu dengan tetap harus mengetahui pengetahuan yang mendunia supaya tidak ketinggalan zaman. Kemudian yang kelima, sesuai dengan budaya kita yaitu bergotong royong. Budaya itu jangan sampai hilang. Lalu yang keenam, yang terakhir, dimensi yang keenam yang harus kita wujudkan pada anak didik kita yaitu kreatif, dapat memunculkan ide-ide baru. Nah, selanjutnya tentang budaya positif. Itu tadi disiplin. Disiplin itu berkaitan di sekolah dengan disiplin positif. Kemampuan anak untuk mengontrol dirinya, melakukan hal-hal yang dia anggap baik, dan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi seorang murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Untuk meningkatkan pemahaman tentang budaya positif akan saya tampilkan sebuah video. Tentang 5 posisi kontrol itu apa saja?
Bapak Ibu bisa menyimak nanti videonya di sana. Seorang guru itu menempatkan dirinya sebagai apa dalam video tersebut. Dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Oh jadi pas ya. Nanti kopinya aku sarewang. Nanti kopinya aku sarewang. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembuku. 2. Posisi pembuat bahasa Ya, bersalah. aja kok. Bapak rani sik kopi. Balong kok lek. Sini kamu. Ini contoh kasus 1 di sekolah. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, sudah terlambat. Masih berani jawab nggak? Posisi pembuku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pembuku adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya Tuhan, Are. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Apa sing titik Maaf, itu? Bu. Masih Duh, kuwi sing Gusti titik Joko ngono. Naren. Kamu suka ya kalau ibu harus apa kalau kamu begini terus? Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menikah. selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah. Lalu tadi, jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bis, Ibu berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Bukan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
Saya lupa secara alam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Nara lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada Pen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu, dari video yang kita saksikan tadi, ada beberapa kasus yang terjadi di sekolah. Dan sebagai seorang guru, kita bisa memilih menempatkan posisi kita berada di mana. Apakah yang pertama tadi kita menempatkan posisi sebagai apa tadi Bapak Ibu, ada yang ingat yang pertama sebagai apa posisinya? Oke, penghukum yang tadi teriak-teriak tadi ya, sambil matanya punya melotot seperti itu, terus tangannya menunjuk. Kira-kira itu baik apa tidak ya Bapak Ibu seperti itu untuk murid kita sebagai penghukum. Sedangkan yang kedua, posisi berikutnya yaitu selain sebagai penghukum yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi dengan perkataan gurunya itu, kamu tidak kasihan ya dengan ibu. Kalau seperti ini nanti ibu yang kena marah, misalnya seperti itu. Nah, jadi murid itu merasa bersalah, akhirnya dia menjadi seperti minder istilahnya ya Bapak Ibu. Itu tidak baik untuk mental seorang murid menurut saya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Sebagai teman itu murid menganggap gurunya teman, tapi dampaknya kalau tidak ada guru tersebut, murid itu misalnya tidak mau kalau diajar oleh guru yang lain, misalnya dari seperti itu, akhirnya jadi seperti ketergantungan dengan guru tersebut. Lalu yang keempat, pemantau dengan menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Tetapi yang tidak baik dari posisi pemantau itu, mungkin kita akan kerepotan sebagai seorang guru karena murid misalnya tidak melaksanakan tugas, sehingga konsekuensinya dia harus mengerjakan tugas pada saat jam istirahat. Tapi sebagai guru harus terus memantau murid tersebut. Dan lalu kapan gurunya istirahat lagi kalau seperti itu? Kalau yang kelima, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid dipanggil, diajak berbicara, ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Nah, lalu bersama-sama mencari solusi untuk memecahkan masalahnya tersebut. Nah, jadi di sini mengajari murid untuk bertanggung jawab tentang kesalahan yang dilakukan, lalu dia juga bisa mencari pemecahan masalah dari kesalahan tersebut. Slide berikutnya Pak 16.
Berhubungan dengan budaya positif di sekolah, beberapa program yang bisa dilakukan misalnya dengan mempelajari tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu juga istilahnya restitusi. Restitusi itu adalah hal baru, Bapak Ibu, saya juga baru mendengarnya. Yang pertama saya akan membahas tentang 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai manusia itu melakukan sesuatu itu karena ada motivasi, alasannya. Ada 3 hal di dunia ini yang jumlahnya sangat banyak, Bapak Ibu. Apa ya kira-kira? Nomor Bu Vika. Di dunia yang jumlahnya sangat banyak. Nomor Pak Han. Yang tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Nomor Pak Dana. Kalau malam hari langit kan nggak bisa dihitung itu. Bintang di langit. Lalu kalau kita rekreasi jumlah pasir di pantai itu nggak bisa dihitung. Lalu berikutnya yaitu alasan manusia itu yang nggak bisa dihitung. Alasannya. Jadi maka dari itu kalau murid kita melakukan sesuatu kita harus mendengarkan dulu alasannya. Kasihan kalau nggak didengarkan alasannya, Bapak Ibu. Nah jadi salah satu motivasinya yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya aku harus pakai seragam lengkap supaya tidak dihukum Bapak Ibu guru, supaya tidak dijejer, misalnya seperti itu. Jadi dia mau disiplin karena menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya aku mau belajar yang rajin, soalnya kalau juara 1 nanti dapat buku. Nah karena buku itu akhirnya dia mau belajar, tapi kalau tidak ada penghargaan, nggak ada imbalan, dia tidak mau. Sedangkan yang ketiga, motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu kesadaran dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik dari dalam diri, sadar. Sedangkan untuk hukuman itu tadi bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini kalau zaman dahulu, zaman saya masih sekolah dulu itu terbawa oleh suasana pendidikan zaman kolonial ya Bapak Ibu. Misalnya maju mengerjakan soal tidak bisa atau tidak mengerjakan PR, dihukumnya ke depan kelas sambil berdiri satu kaki memegang telinga, misalnya seperti itu tidak sesuai ya Bapak Ibu. Kecuali kalau berhubungan dengan olahraga, misalnya lari keliling lapangan, itu masih ada hubungannya, yaitu untuk pemanasan. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya saat dia tidak mengerjakan tugas ya tidak nyaman saat dia harus mengerjakan misalnya pada jam istirahat itu. Tapi guru di sini senantiasa memonitor murid benar-benar mengerjakan tugas atau tidak. Penghargaan itu menghukum. Maksudnya di sini untuk sistem ranking misalnya, mereka yang tidak mendapatkan ranking itu merasa terhukum karena tidak mendapatkan ranking. Yang tidak merasa terhukum hanya yang peringkat 1 saja. Peringkat 2 merasa terhukum karena aku nggak dapat peringkat 1. Apalagi yang tidak dapat peringkat, jelas merasa lebih terhukum lagi. Itu dampak dari hukuman. Sedangkan istilah yang baru yaitu restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu merupakan program disiplin
sekolah. Jadi murid tersebut saat melakukan kesalahan dipanggil, diberitahu, disadarkan, oh ini salah, jadi kamu harus begini, begitu, dicari solusinya bersama. Berikut saya ada contoh restitusi di kelas 1, seorang murid yang datang terlambat ke sekolah. Jadi Bapak Ibu dari video tersebut, jika anak ada yang datang terlambat maka kita tanyakan dulu alasannya, lalu bersama-sama kita cari pemecahan masalahnya supaya berikutnya dia tidak datang terlambat lagi. Nah berikutnya budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif kita bisa menyusun yang namanya keyakinan baik, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dalam keyakinan kelas, murid-murid memahami tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi tidak hanya peraturan yang dicetak lalu dipajang di dinding saja, akan tetapi keyakinan itu dia tahu, oh aku itu harus datang pagi itu karena aku menghargai diri sendiri, misalnya seperti itu. Saya harus mendengarkan saat guru menerangkan karena saya menghargai orang lain. Nah, dia paham maksud dan tujuannya. Jadi misalnya tujuan keyakinan kelas itu yaitu meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid, menumbuhkan motivasi intrinsik murid, menumbuhkan budaya positif, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya untuk kenyamanan dan kebahagiaan murid kita. Lalu yang kelima, menumbuhkan karakter baik murid, misalnya tanggung jawab, mandiri, dan merdeka sesuai profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Di antaranya yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa dimintai pendapatnya, menulis di kertas, kemudian dipajang di depan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang dimaksud pada poin
begitu, itu positif, tapi tidak boleh mengatakan tidak boleh datang terlambat. Nah itu konotasinya cenderung negatif. Berikutnya ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas 1, misalnya datang tepat waktu. Nah itu untuk menghargai diri sendiri tujuannya, supaya siswa bisa menghargai diri sendiri. Lalu mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Menghargai orang yang berbicara dengan sopan, tidak berteriak-teriak di dalam kelas. Menjaga kebersihan kelas supaya dapat belajar dengan nyaman misalnya. Kemudian rukun dengan teman. Ada 6, tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Lalu kembali tentang program yang bisa kita laksanakan untuk menciptakan budaya positif, bisa disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia seperti yang diutarakan oleh Dr. William Glasser. Beliau mengatakan bahwa ada 5 kebutuhan yang pasti ingin dipenuhi oleh manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan dan penguasaan. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya ada anak-anak yang berkejar-kejaran di dalam kelas, lalu kita tanya, kenapa kamu kejar-kejaran? Saya senang Bu kalau kejar-kejaran loh, karena itu seperti bermain misalnya. Jadi kita beritahu, ibu kamu itu senang, tapi ada cara lain untuk mencapai kesenangan itu. Misalnya saat kamu istirahat saja kejar-kejarannya, bagaimana? Apa kamu setuju? Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia kebutuhan akan kesenangannya belum terpenuhi. Salah satu caranya seperti itu. Dari materi yang saya sampaikan tentang budaya positif tadi Bapak Ibu, salah satu kesimpulannya selain tentang pengertian yang positif dan beberapa program yang bisa dicapai untuk menciptakan budaya positif, maka sebagai seorang guru kita dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Selamat mempraktekkan di Bapak Ibu. Itu saja materi yang saya sampaikan tentang budaya positif untuk kali ini. Saya ucapkan terima